Coba tanya sama orang tua kalian. Suka balet? Mau tidak belajar balet? Suka catur? Gimana kalau les catur? Mau tidak mereka? Itu masalahnya. Masalah kenapa kalau kita tidak suka matematika, kita dipaksa belajar matematika. Kalau tidak suka IPA, kita dipaksa belajar IPA. Dan bahkan diberikan pelajaran tambahan matematika atau IPA lagi sepulang sekolah. Saya ingat sekali saat saya SMP, mata pelajaran matematika saya jelek. Dan saya pun dileskan pada, ya siapa lagi kalau bukan guru matematika saya sendiri. Dia kerja sampingan. Apakah saya jadi pintar matematika sekarang? Ya tetap tidak. Mengapa saya tidak cukup belajar pertambahan, lalu perkalian, atau basic-basicnya saja? Mengapa saya harus belajar rumus tangan, atau rumus-rumus lainnya yang saya tidak pakai mungkin sampai saya mati nanti? Balet, dasarnya adalah lompat, tekuk kaki, dan lain-lain. Semua orang bisa kan? Tapi tidak semua orang harus bisa balet kan? Manusia adalah unik, apalagi anak-anak yang masih berkembang. Mengajari ikan untuk terbang hanya akan membuat si ikan stres dan mati. Begitu juga dengan anak. Kalau saya punya hak, saya akan berikan penjurusan sejak SMP. Mereka suka apa, mereka belajar apa, pilih yang mereka suka. Kita maksimalkan pelajarannya. Yang tidak suka, ya cukup dasarnya saja, beres bukan? Saat anak lain dileskan macam-macam, saya tanya anak saya, kamu mau belajar apa? Mau les apa? Endingnya, anak saya Aska les catur dan bela diri. Kalau pelajarannya jelek, biar saja. Jangan takut nilai pelajaran merah, namanya juga belajar. Kalau tidak naik kelas, ya biarin aja. Jangan takut tidak naik kelas. School has to be fun. Sekolah itu harus menyenangkan, not stressful. Jangan bikin stres. Memarahi anak karena mereka pelajarannya jelek, itu hanya akan menjadikan kita orang tua yang bodoh. Memarahi hal yang si anak tidak suka justru akan mematikan proses kreativitas mereka. Biar saja mereka berkembang sesuai apa yang mereka bisa dan diciptakan. Ingat, kita semua unik. Mengapa kita harus diperlakukan sama? Pernah nggak coba minta guru bahasa Inggris mengerjakan soal biologi misalnya? Atau guru matematika ujian seni rupa? Gimana kalau guru bahasa Indonesia ujian olahraga? Pasti kebanyakan lucu hasilnya. Inilah mengapa saat saya kecil, cita-cita anak, kawan-kawan saya itu biasanya menjadi astronot, presiden, polisi, penari, pesulap, dan lain-lain. Sepertinya tidak ada yang cita-citanya menjadi profesor biologi. Kalaupun ada, pasti karena si anak mulai mengenal hal itu di saat menjelang remaja dan menjadi suka. Kalau tidak mungkin dia bercita-cita jadi ahli akuntan dan lain-lain. Lalu mengapa kita besar dan cita-cita kita mau jadi presiden berganti jadi asisten dosen, atau astronot jadi akuntan, atau pesulap jadi kerja di bank? Simple. Because the parents and the environment, including the school, refuse the ideas. Karena orang tua dan lingkungan kita, termasuk sekolah, juga menolak ide tersebut. And push their own goals, dan menjejalkan tujuan mereka. Saya ingat sekali saat saya SMP, nilai akuntansi saya 4. Lalu si guru saya marah sambil berkata, kamu gak bisa akuntan, gak akan sukses kamu, mau jadi apa? Mungkin sekarang bisa saya jawab, saya sukses di bidang lain saja ya. Lalu saya bayar seseorang akuntan untuk kerja buat saya. Si anak dijejali pelajaran yang bahkan mereka tidak mau, tidak suka, dan dijejalinya sampai enek, bukan diperkenalkan. Pernah gak teman-teman menghafal peta buta? Aneh bukan? Sampai detik ini setiap saya tersesat, saya pakai GPS. Setiap saya beli peta, selama ini ada tulisannya. Nah, lalu saya belajar peta buta itu untuk apa? Oh, saya tahu. Mungkin mereka berpikir, siapa tahu saya akan jadi Indiana Jones. Change the way you think. If not, you kill your kids' most potential ability. Make them dumb. Yes, dumb. I don't need kids who know everything. I need kids who do good on the way what they love. Tertanda Deddy Corbuzier.